Jadi misalnya saat pernyataan tentang kriminalisasi Anies Baswedan, saya itu Pak Jokowi kan ketemu sama saya di istana. Setelah Pak Anies dipanggil di KPK, lalu Pak Jokowi mengatakan, itu gimana Pak Sekjen, mosok dipanggil KPK tambah terkenal. Nah itu kegelisahan Pak Jokowi terhadap Mas Anies. Sampai saya juga tanya kepada Mas Anies, Anda itu punya nasib sama dengan PDI Perjuangan. Kita sama dikoyok-koyok. Dan Mas Anies kenapa sih kok Pak Jokowi sepertinya takut sekali sama Mas Anies? Saya tanya itu bersama Pak Mas Basara. Beliau menceritakan berbagai aspek-aspek yang ya harus izin Pak Anies kalau itu bisa sampaikan ke publik. Tapi intinya bahwa Presiden Jokowi yang saat itu harusnya menjadi otoritas moral dan sumber keteladanan, ternyata itu tidak bisa dijalankan dengan baik, dan itulah yang terjadi di Republik ini. Maka mari kita membangun kesadaran kita. Ternyata ngeri banget ya apa yang terjadi yang kita tidak tahu. Tapi apakah para pendukungnya masih loyal atau tidak dengan berita ini? Ya kita tidak tahu juga. Yang jelas inilah yang disampaikan Pak Hasto. Benar tidaknya bukan urusan kita. Tapi ngeri banget ya. Negeri ini yang katanya dibangun untuk mensejahterakan rakyat, untuk menjalankan demokrasi yang benar, tapi kita disuguhi dengan pernyataan Hasto Kristianto yang sangat mengagetkan bagi kita. Bahkan di acara ini, podcast Akbar Faisal Unsensor ini, dianggap bahwa ini adalah episode yang paling baik dan yang paling menggetarkan. Monggo dinilai sendiri ya. Kita tidak bisa menyetir hak orang dan tidak bisa mengarahkan agar orang sesuai dengan prinsip kita atau prinsip kita harus sesuai dengan orang lain. Yang jelas, mari kita hilangkan fanatisme. Bagaimana kita bisa mensejajarkan antara ucapan dengan perbuatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang presisi di dalam menegakkan hukum, yang presisi dalam menegakkan keadilan, bukan presisi sebagai hulu balang dari sang raja. Dan kemudian yang ketiga yang sifatnya abu-abu. Maka saya akan sengaja pakai baju hitam dan putih. Itu politik pada akhirnya hitam putih, nggak bisa abu-abu lagi. Tinggal kita mau memilih kemana. Nah, makna merah putih itu harus kita tunjukkan. Maka di sini di tengah ancaman itu justru saya tunjukkan spirit merah putih ini. Agar ini harus kita akhiri bersama. Kalau enggak, di mana mimpi kita sebagai anak bangsa tentang kemerdekaan, tentang peradaban yang sekarang mencoba dirusak lagi dengan pilkada serentak yang harusnya berjalan dengan baik. Kan nyata-nyata Andika Perkasa mencoba dihabisin, Pramono Anung mencoba dikepung dengan cara-cara seperti itu. Kemudian hanya karena ada menantunya Bobi Nasution yang punya begitu banyak kelemahan. Bayangkan misalnya lapangan Merdeka itu penuh dengan semangat patriotisme. Tiba-tiba saat ini dirusak padahal itu adalah cagar budaya. Begitu banyak simbol-simbol untuk anak muda. Kemudian ada persoalan moral. Sementara seorang Edi Rahmayadi, seorang Letnan Jenderal TNI, Angkatan Darat, seorang pasukan infanteri, hanya untuk kontestasi, mau mengeluarkan duit dari rekeningnya saja tidak bisa. Oh, oke. Rekeningnya Pak Edi. Rekeningnya Pak Edi. Pak Edi punya dana. Oke. Itu mau mengeluarkan rekeningnya nggak bisa. Pengusaha yang dekat diteleponin oleh Partai Coklat. Ini kan sudah pembunuhan.